Karena agak lama ini jaringan laptop saya buka materi perkuliahan hari ini. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Ya, bagus untuk suara saya didengar di sana. Dengar, Pak. Baik. Terputus. Karena jaringan internetnya agak kurang stabil ini di rumah saya. Agak lama dia responnya. Jaringan saya juga kayaknya kurang stabil sih, Pak. Iya, makanya sepertinya di daerah kita agak terganggu. Ini towernya agak Iya, apa, Pak? daerah sini kurasa agak apa, Pak, jaringan. Iya, ini tiba-tiba kok macet dia. Lagi down, Pak, kuras sinyal di Medan ini, Pak. Bisa jadi nyampenya juga ke tempat kami nih. Pak Ruby sama saya. Nah, tadi di kantor saya nggak ada masalah tadi pagi sampai sore kan. Bahkan tadi saya ngajar pakai hotspot sambil di jalan. Normal ya begitu nyampe putus dia. Ya apalah yang penting masih bisa jelas kan untuk suara saya, artinya tidak terputus-putus diterima di sana. Belum terbuka untuk filenya. Pak, boleh nanya, Pak, yang Bapak kirim itu tentang kegiatan apa itu, Pak, di Pancaburi, Pak? Tentang hari keputraan, artinya hari lahirnya pendiri dari Pancabudi, itu Profesor Kadirun Yahya. Nah, kan dari tanggal besok, ya kan, 21, bahkan ada dari hari ini, 21 sampai tanggal 25, itu ada kegiatan seminar yang diadakan di kampus dari pagi sampai sore, ya, sesuai dengan jam yang ditentukan. Nah, bagi dosen-dosen yang masuk namanya ke daftar yang saya kirim itu, maka perkuliahannya yang seharusnya online ya kan menjadi tatap muka seperti itu, dari online menjadi tatap muka. Nah, itu diganti sebagai nilai tugas.
di mana kita membuat resume dari kegiatan tersebut, tergantung seminar yang saudara ikutin tentang apa. Jadi dianggap sebagai kehadiran resume itu. Nah, apakah ada dosennya yang masuk daftar namanya untuk mengikuti kegiatan Hari Keputraan itu? Ada? Enggak ada? Di kelas ini? Halo? Izin Pak. Hmm. Itu bukannya untuk reguler 1 sama reguler 2 yang apa Pak? Jumat Sabtu. Ya, Untuk ini kelas reguler 2 kita reguler berapa? Ini Senin sampai reguler Jumat, Pak. 2 apa? Hmm? Dua Reguler apa? ini kan? Enggak. 2, Pak. 2 Reguler apa? 1 juga. Kelas ini reguler 1 atau reguler 2? 2, Pak. reguler 2 kelas 3 4 Pak malam. Reguler 2 dia kan. Artinya klasternya kan. Nah, makanya kalau ada semalam itu yang hari Sabtu kalau nggak salah, mereka ada masuk dia nama dosennya untuk kuliah tatap muka itu. Tuh. Tapi untuk mata kuliah saya sih semua yang saya ampu alhamdulillah tidak ada yang ikut untuk tatap mukanya. Nah, jadi kan tujuannya supaya semuanya memeriahkan acara yang dibuat oleh kampus. Seperti itu dia. Nah, kalau bisa juga di acara puncaknya nanti di tanggal 25, pesan Kaprodi, kalau bisa semua mahasiswa hadir karena ditargetkan itu peserta yang hadir adalah minimal 1.000 orang. Nah, 1.000 orang yang hadir di dalam acara tersebut. Itu harapan dari ya kampus semalam. Ini acaranya, Pak, tiap tahun, Pak? Atau 5 tahun sekali? Nah, itu saya nggak tahu. Waktu tahun lalu ada nggak? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Nah, kalau ditanya juga saya baru tahu ada acara ini. Ya kan, karena kita ya saya kan baru terdaftar di Pancabuti tahun semalam sebagai dosen. Jadi apakah kegiatan ini setiap hari, setiap tahun atau tidak? Nah, itu perlu dapat informasi. Gitu. Berarti tahun semalam nggak ada ya? Berarti mungkin bisa jadi 5 tahun sekali. Atau karena ada event untuk bedah buku yang diciptakan oleh almarhum Profesor Kadirun Yahya. Jadi sekali bedah buku
sekalianlah memperingati hari keputraannya. Tapi kalau dilihat pasti setiap tahun ada dilakukan. Nah, namun mungkin dalam bentuk gebiar ataupun yang meriahnya bisa jadi baru tahun ini dibuat kan gitu dia. Bisa jadi tahun-tahun yang ada sebelumnya itu ada dilakukan, namun tidak melibatkan banyak aspek kan gitu. Nah, kejadiannya baru yang tahun ini diadakan semarak ya kan, untuk kegiatannya. Nah, nanti bagi yang mau ikut ya silakan gitu ya. Kayak saya bilang, apakah ada terdaftar nama dosennya atau tidak kan gitu. Kalau tidak, ya alhamdulillah ya kan masih bisa online perkuliahannya. Tapi kalau seandainya tatap muka dia yang reguler 1 ya udah otomatis kan wajib mengikutinya itu. Tapi dari daftar yang saya kirim kemarin ada yang masuk nama dosennya? Enggak ada? Nggak tahu Pak, kayak mana ceknya itu. Ya buka, habis itu kan kalau ada aplikasi PDF-nya, searching dia gitu dia. Nah nanti ketiklah nama dosennya, siapa yang ketik. Pak. Sebenarnya itu Ibu kita chat itu masuk itu Pak, hukum transportasi. Tapi nggak tahu reguler 2 Jumat Sabtu perasa, bukan kelas kami. Ya itu emang nggak dijelaskan tuh reguler berapa, hanya jumlah mahasiswanya aja kan yang dilihat. Ibu itu memang masuk ke kelas kami Pak, tapi suratnya itu kan di atas reguler 1 dan reguler 2 Jumat Sabtu. Nah, coba konfirmasi ke dosennya gitu. Kan ada WA grupnya. Nah, konfirmasi aja ke dosennya apa kata dosennya. Ya kan nanti dosennya tinggal berkomunikasi dengan pihak prodi gitu dia. Apakah harus tatap muka atau tidak gitu. Jadi jangan sampai nantinya dianggap satu kelas nggak hadir. Nah, karena itu mempengaruhi di portal saudara nantinya. Ya kan sama juga dengan dosennya. Dosennya yang masuk daftar itu kalau nggak hadir, nah bisa-bisa kena SP1 nanti. Ibu itu Nah, jarang tidak. masuk Pak, paling kalau masuk cuma 10 menit Pak. Ya, online-nya. Iya Pak. Siapa nama dosennya? Siapa nama dosennya? Ibu Vita. Vita. Mungkin Iya Pak. itu Hukum dosennya transportasi Pak. beliau ada jabatan strukturalnya juga di kampus atau jabatan fungsionalnya, makanya ya bisa masuk bisa tidak gitu dia. Nah kadang kan kesibukan dosen yang merangkap ada jabatan fungsionalnya di dalamnya, bisa mempengaruhi kan kehadiran dosennya gitu dia, aktifannya.
Tapi nggak ada masalah sih, ya kita komunikasi aja dengan dosennya, minta petunjuknya bagaimana, apakah kita tatap muka di kampus apa tidak. Gitu ya. Kalau tatap muka ya sudah hadir, ya kan, untuk isi absensinya. Kalau bisa dirapel sama kawannya, artinya TA ya kan, ya, alhamdulillah. Bisa Pak, temennya yang mau merapel absensi teman yang lain kan gitu. Tinggal dibahas lah nanti sama teman-temannya. Paling tidak kita namanya bagian dari kampus, kita sama-sama lah memeriahkan kegiatan tersebut. Besok itu sudah mulai, sudah ada pemberitahuan juga kami bagi dosen untuk mengikuti webinarnya. Seperti itu. Itu sebagian ada yang tatap muka sama live streaming YouTube kata Pak ya? Ya, ya ada tadi kan seperti saya bilang, apa namanya, webinar daring kan gitu. Ada yang dari live streaming, tergantung lah saudara mau mengikuti yang mana. Tapi komunikasi lah yang pastinya dengan dosen pengampu mata kuliahnya. Apakah dilaksanakan tatap muka atau tidak. Seperti itu. Kembali lagi ke dosen yang sudah ditentukan. Coba aja hubungi nanti dosennya di WA masing-masing. Baik Pak, terima kasih atas informasi Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk perkuliahan kita. Nah, masih mengenai pembuktian lah. Kita bahas sedikit, ya kan, untuk pembuktiannya. Baru mengenai kesimpulan dan putusan. Nah, pembuktian dalam peradilan tata usaha negara seperti yang pertemuan minggu lalu, dan sudah kita bahas, ya kan, bahwa alat buktinya yang pertama surat, ya kan, kemudian saksi, apalagi yang diatur ini dalam hukum acara tun. Kalau dia perdata ada perbedaan dia sedikit. Yo, ada yang masih ingat? Apa saja alat bukti di dalam hukum acara tun dan hukum acara perdata?
pertama surat, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, kemudian pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Kalau dalam hukum acara perdata, surat, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Itu. Nah, yang bedanya di perdata, saksi, keterangan ahli itu dimasukkan ke dalam bukti keterangan saksi. Nah, kalau di dalam TUN dia khusus langsung keterangan ahli, ya kan? Nah, keterangan ahli. Kalau di perdata keterangan ahli ini masuk kepada keterangan saksi, ya kan? Nah, tapi ahli itu bukan saksi. Yang harus dipahami. Nah, saksi adalah orang yang melihat berdasarkan BW ya, atau hukum acara. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung suatu peristiwa hukum. Betul. Nah, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi saksi sudah bertambah. Saksi adalah bukan kewajiban orang yang mengetahui, mendengar, dan melihat secara langsung. Tetapi saksi boleh mendengar dari orang lain mengenai peristiwa hukum tersebut. Nah, akan tetapi berdirinya keterangan saksi ini apabila mendengar dari keterangan orang lain. Nah, kalau istilahnya testimoni de audito. Itu keterangan saksi yang mendengar dari orang lain, bukan dialami secara langsung. Katanya, nah gitu. Saya dengar kata si A, nah, si B benar melakukan prestasi, si B benar melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, si penggugat benar di PHK, akan diberhentikan oleh pejabatnya. Nah, tapi syarat saksi yang mendengar keterangannya itu dari orang lain harus didukung alat bukti lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itu dia. Nah, jadi hakim melihat mana nanti saksi-saksi yang memiliki relevansi atau tidak. Nah, sedangkan ahli, ya kan, kalau dia saksi tadi adalah orang yang mendengar dan langsung. Ini orang yang memberikan keterangan ke persidangan. Nah, sedangkan saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan, orang yang memberikan pendapat. Orang yang memberikan pendapat berdasarkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jadi pendapat, bukan keterangan. Nah, artinya ahli ini bisa menafsirkan satu peraturan perundang-undangan
jangan apabila dimintakan. Contoh, apa yang menurut ahli pengertian hukum? Maka dia bisa jelaskan berdasarkan teori ini hukum adalah bla 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 bla. Seperti itu. Contoh ahli, makanya bukan saksi. Ahli itu bukan saksi. Karena saksi yang melihat secara langsung. Ahli ya ahli gitu dia. Bukan ada saksi ahli. Nah, yang ada keterangan ahli. Makanya di petun dipakailah dia keterangan ahli untuk membedakan kedudukan antara saksi dengan ahli. Paham ya? Ini untuk prakteknya. Ahli itu bukan saksi. Kenapa? Karena ahli tidak menjelaskan peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan yang dia lihat. Tetapi dia memberikan pendapat sesuai dengan dokumen ataupun data yang ada diberikan kepadanya untuk menganalisis mengenai dokumen tersebut, bukan mengenai bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, itu bukan menjadi kapasitas hakim dalam memutus menggali, bukan kapasitas ahli, mohon maaf, bukan kapasitas ahli dalam menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, jadi itu kata kuncinya, kan? Nah, orang yang menjadi saksi seperti tadi yang di awal saya katakan, itu bisa menjadi saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung ataupun mendengar dari orang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu dia. Apa syaratnya? Saksi tidak boleh memiliki hubungan saudara hingga keturunan ketujuh dari para pihak yang berperkara. Nah, jadi saksi tidak boleh memiliki hubungan darah dengan para pihak sampai dengan keturunan ke semenjak ketujuh. Makanya ada 7 turunan namanya ya kan. Nah, saya 7 turunan. Turunan ke-8 miskin lah dia. Kan itu dia. Nah, itu. Nah, kemudian ada hubungan pekerjaan. Itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Tapi ada di dalam perkara tertentu dia dibolehkan. Sama seperti tadi, hubungan saudara. Kalau di dalam hubungan saudara, dalam perkara apa saja dia bisa dijadikan saksi, yaitu perkara mengenai keluarga dan asusila. Kekerasan dalam rumah tangga itu juga bisa dijadikan sebagai bukti. Yang paling konkret adalah mengenai undang-undang perkawinan, perceraian. Nah,
Saksinya boleh dari keluarga. Keluarga bisa menjadi saksi dalam perkara perceraian. Misalnya perwalian anak atau berkaitan dengan anak dan keluarga, perkawinan, nah, itu bisa saksinya bersumber dari keluarga. Gitu. Nah, kemudian saksi yang tadi hubungan kerja. Nah, dalam perkara tun ini dibenarkan. Kenapa? Karena yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Pasti dalam pemberhentiannya pejabat tersebut memerintahkan anggotanya untuk misalnya sebagai notulen dalam rapatnya, nah bisa sebagai penggodok daripada pemutusan hubungan kerjanya dan sebagainya. Nah, itu bisa dari pihak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak, kan? Nah, kemudian ada yang bisa menolak untuk dijadikan ahli. Ada yang bisa menolak apa? Orang yang karena jabatannya ataupun karena tugas negara yang mewajibkan ia harus merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan negara. Nah, itu bisa menolak untuk sebagai saksi. Kan? Nah, tadi anak ataupun saudara kandung ataupun istri, suami, nah, itu bisa menolak sebagai saksi. Apabila tidak ada halangan ataupun sesuatu yang menggiring dia untuk menjadi saksi, maka dibenarkan. Dengan catatan saksi itu harus sudah dewasa. Nah, dan cakap. Ada dia dewasa dari usia tetapi tidak cakap. Ya kan? Alias ada keterbelakangan mental misalnya ataupun kata gila. Nah, dewasa orangnya gitu. Udah berumur, ya, tapi tingkahnya tidak cakap melakukan perbuatan itu. Dan dia sudah mengetahui ya, kalau sudah dewasa ini ataupun cakap ini mengetahui mana yang benar dan yang salah. Seperti itu. Nah, ketika sudah diperiksa untuk saksi, maka hakim akan menggali terlebih dahulu sejauh mana pengetahuan ataupun kaitannya si hakim ini dengan perkara yang sedang dihadapi. Begitu dia. Bagaimana? Nah, identitas tadi apakah ada hubungan darahnya atau tidak, itu akan ditanyakan di awal.
awal persidangan itu hukum acaranya. Karena bagaimana saksi itu kemudian nanti disumpah kalau dia beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Kalau beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Kalau di agama Buddha, Kristen ya, yang Katolik maupun Protestan itu sama. Agama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha saya bersumpah. Kalau dia Hindu, demi Sang Yang Adi Wisesa saya berjanji. Nah, dilanjutin bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Nah, kalau dia yang Nasrani ditutup dengan kata-kata semoga Tuhan menolong saya. Tuh, kalau yang Nasrani, Hindu Buddha enggak ada, hampir sama dengan yang Islam. Tidak ada kata penutupnya semoga Tuhan menolong saya. Nah, setelah disumpah, barulah ditanya mengenai apa yang dia ketahui di dalam perkara tersebut. Kalau dia ahli, sumpahnya yang di awal tadilah sudah tahu sama dia, ya kan, kalau Islam demi Allah saya bersumpah, yang Nasrani demi Tuhan saya berjanji dan sebagainya. Isinya adalah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang hal-hal yang dikemukakan kepada saya, pun hal-hal yang berkaitan dengan perkara sesuai atau berdasarkan bidang keilmuan dan pengetahuan saya. Nah, bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat. Nah, bukan keterangan, pendapat terhadap hal-hal yang ditanyakan kepada saya berdasarkan